Surah Al-Baqarah, ayat 79. Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud memperoleh keuntungan yang sedikit. Maka, kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat apa yang telah ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat apa yang sedang dan akan mereka kerjakan. Setelah menjelaskan keburukan sifat mereka, maka ayat ini menegaskan akibat keburukan itu, bahwa, kecelakaan yang besar, yakni himpunan dari segala macam siksa, atau lembah di neraka yang disediakan bagi orang-orang, baik orang Yahudi itu maupun selain mereka, yang menulis sesuatu atas dorongan hawa nafsunya di dalam Alkitab yang diturunkan Allah, menulisnya dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, ini, yakni apa yang ditulisnya itu, dari Allah. Dengan maksud memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa? Yakni kebohongan yang telah ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat apa yang sedang dan akan mereka kerjakan. Kecelakaan besar wajar menimpa yang telah menulis kitab suci dengan tangannya sendiri dan mengubahnya. Karena, salah satu penyebab utama dari keengganan sementara orang Yahudi beriman, apalagi Ummiyun itu, adalah para pemuka agama mereka itu, yang mengubah kitab Taurat, mengajarkan kepercayaan keliru, dan lain-lain sebagainya. Mereka tidak menjalankan fungsi kecendekiawanan dan pengetahuan agama mereka untuk mengantar umatnya menuju jalan yang benar. Kata, biaitim, atau dengan tangannya sendiri, mengisyaratkan bahwa perubahan kitab Taurat itu dilakukan oleh para pemuka agama Yahudi dengan amat sengaja, bersungguh-sungguh, dan tidak menugaskan orang lain melakukannya, agar benar-benar sesuai apa yang tertulis dengan keinginan nafsu mereka. Ini karena mereka bermaksud memutarbalikkan fakta dan menyatakan, ini bersumber dari Allah, padahal kenyataannya, tidak demikian. Mereka lakukan itu dengan tujuan mendapat harga, yakni keuntungan yang sedikit dengan perbuatannya itu. Kalimat samanan kolilan berarti keuntungan yang sedikit, artinya kepentingan duniawi berupa pangkat, kedudukan, pengaruh, dan materi. Semua itu dinilai sedikit karena betapapun besarnya, atau gemerlap duniawi yang mereka peroleh, ia pada hakikatnya sedikit, jika dibanding dengan kerugian dan kebinasaan yang akan menimpa mereka kelak. Maka, kecelakaan besar bagi mereka akibat apa yang mereka telah tulis dengan tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besar pula akibat apa yang sedang dan akan mereka perbuat itu. Kecelakaan akan menimpa mereka dua kali. Pertama, sewaktu menulis, pemutarbalikan kitab suci. Dan kedua, akibat dosa-dosa yang terus bertumpuk di atas pundak mereka. Ini karena setiap yang melakukan sesuatu yang baru, baik positif atau negatif, kemudian diikuti oleh orang lain, maka yang melakukan pertama kali itu akan memperoleh ganjaran atau dosa perbuatannya, ditambah dengan dosa-dosa yang dilakukan orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melakukan sesuatu yang buruk dan menjadi kebiasaan orang banyak, maka dia menanggung dosanya dan dosa-dosa orang yang melakukannya, sampai hari kiamat. Itulah sebabnya, penutup ayat di atas menggunakan bentuk kata kerja masa lampau, ketika berbicara tentang apa yang mereka telah tulis, dan kata kerja masa kini dan datang, ketika menjelaskan apa yang mereka perbuat itu. Ayat ini dipahami oleh sementara ulama sebagai isyarat jelas, menyangkut apa yang dialami oleh Bani Israel, dan kitab suci Taurat, setelah pembumi hangusan Bait Al-Maqdis, tahun 588 sebelum Masehi. Ketika itu, Taurat disimpan di satu tempat dan ikut terbakar, padahal ia tidak dihafal oleh masyarakatnya, apalagi, hanya imam-imam Bani Lawi yang bertugas memeliharanya. Nabi Musa pun, menurut perjanjian lama kitab ulangan 31 nomor 9, hanya mewajibkan pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Karena itu, walaupun boleh jadi ada usaha menulisnya kembali ketika itu, tetapi karena Taurat tidak tersebar luas, bahkan tidak dihafal, maka tentu saja telah terjadi perubahan-perubahan, apalagi ketika itu telah terjadi kedurhakaan dan penyelewengan agama, dari masyarakat Yahudi. Selanjutnya, Bait Al-Maqdis, dihancurkan lagi oleh Titus, pada tahun 40 Masehi. Taurat, yang telah ditulis kembali sebelum ini, dan yang pasti tidak otentik lagi itu, terbakar lagi. Orang-orang Yahudi pun bertebaran di seluruh penjuru, melarikan diri dari kekejaman Titus. Ini menjadikan Taurat semakin jauh dari keasliannya. Karena itu, para peneliti agama menjelaskan bahwa, Taurat telah mengalami perubahan, dan apa yang ada sekarang bukan lagi asli, paling tidak sebagian di antaranya. Sementara, pakar berkata bahwa, kitab ulangan dari perjanjian lama ditulis oleh seorang Yahudi yang bermukim di Mesir, pada masa Raja Yushia, salah seorang penguasa Yahudi.